Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Risma Sofintani dengan nomor NPM 2024145164 dari kelas R1C Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Pandangan Aliran-aliran Pendidikan. Jadi di sini itu nanti akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama, pengertian aliran pendidikan, yang kedua, aliran nativisme, yang ketiga, aliran naturalisme, yang keempat, aliran empirisme, yang kelima, aliran konvergensi, yang keenam, kesimpulan atau penutup. Yang pertama, ada pengertian. Apa sih aliran-aliran pendidikan itu? Jadi, aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Nah, di sini kita baru masuk nih ke dalam pembahasan aliran-aliran pendidikan. Kita bahas satu persatu yuk. Di sini kita bakal ngebahas tentang aliran nativisme. Istilah nativisme dari asal kata natives yang artinya terlahir. Nativisme adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1869. Ia merupakan seorang filosofis dari Jerman. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Selanjutnya di sini ada perkembangan anak pada nativisme. Yang pertama, karena faktor genetik. Yang kedua, faktor pertumbuhan anak. Yang ketiga, faktor kemampuan anak. Di sini juga ada contoh aliran nativisme, yaitu seorang pemuda remaja mempunyai bakat menyanyi. Walaupun orang tuanya sering menasehati dan memarahinya supaya mau belajar, tapi pikiran dan perasaannya tetap tertuju pada bernyanyi dan dia akan menjadi penyanyi. Yang ketiga, kita akan membahas aliran naturalisme. Natur artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini juga disebut dengan negativisme. Aliran ini dipelopori oleh seorang filsufus dari Prancis, yaitu Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik. Aliran ini juga meyakini bahwa anak akan mengalami perkembangan yang positif jika dikembangkan di lingkungan alami. Dan yang keempat, ada aliran empirisme. Secara bahasa, empiris berarti pengalaman. Penganut aliran ini meyakini bahwa semua pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang diperoleh dari pengalaman nyata melalui alat indera. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirism atau aliran empiris Inggris. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Di sini kita masih ngebahas tentang aliran empirisme. Jadi, menurut penganut aliran empirisme itu, tabula rasa anak lahir seperti kertas putih yang masih kosong dan dapat ditulis sesuai keinginan orang yang akan menulisnya. Di sini juga ada contoh empirismenya, yaitu tindakan dan perilaku seorang anak didasarkan pada pengalaman serta pengamatan terhadap lingkungan setempat. Jadi, dari peran di atas jelas menurut pandangan empirisme bahwa peran pendidik sangat penting sebab akan mencetak anak didik sesuai keinginan pendidik. Yang kelima atau yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Kata konvergensi berasal dari konvergen, yang berarti menuju satu titik pertemuan. Aliran konvergensi ini adalah teori yang menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh dua faktor,
yaitu faktor pertama, faktor bakat atau pembawaan, dan faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan atau pengalaman. Aliran ini merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan aliran empirisme. Tokoh aliran konvergensi ini adalah William Strand, seorang tokoh pendidikan di Jerman pada tahun 1871 sampai 1939. Di sini juga masih ngebahas tentang aliran konvergensi. Yang pertama, pada umumnya, aliran konvergensi diterima secara luas oleh masyarakat dan memiliki pandangan positif dengan pendidikan. Yang kedua, menurut William Strand, baik pembawaan maupun lingkungan, keduanya punya pengaruh terhadap perkembangan anak. Selanjutnya, yaitu ada kesimpulan. Jadi, walaupun pemikiran dari keempat aliran tersebut berbeda-beda, namun, pemikiran tersebut setidaknya berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia. Pendidikan Indonesia dengan aliran klasik ini sudah mulai diterapkan dalam pembuatan kurikulum yang pada akhirnya berdampak pada model pembelajaran yang digunakan. Contohnya, pada kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Melalui model ini, siswa dapat menganalisis masalah sosial dalam kegiatan sehari-hari, dan selanjutnya akan membentuk pengalaman dan pengetahuan baru bagi siswa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.